Seorang pria yang lahir pada tahun 1979 di kota Bremen di Jerman, namanya adalah Sergej Fortuna dan merupakan pria berjurusan desain interior. Setelah kelar kuliah, Sergej membuka usaha di bidang interior bersama sahabatnya. Mereka patungan dana untuk mengembangkan usaha tersebut, namun hanya berjalan 1 tahun. Awalnya semuanya berjalan lancar. Setelah sang sahabat membohongi Sergej dan kabur membawa uang modal mereka, Sergej yang sedih pun kemudian mengikuti ujian untuk memperoleh beasiswa dan akhirnya meneruskan program magister di Universitas Humboldt, Berlin. Saat sedang mengambil gelar S2, Sergej ini sekelas dengan seorang wanita cantik yang bernama Ingrid Müller. Awalnya mereka cocok berteman, lalu saling jatuh cinta. Wanita itulah yang kemudian membantu Sergej kembali membuka usaha di bidang desain interior dengan menggunakan tabungannya si Ingrid. Kelihatannya kali ini berjalan lancar, dan setelah lulus kuliah S2, keduanya pun menikah pada tahun 2007 saat usia Sergej 28 dan Ingrid 27 tahun. Walaupun awalnya mereka hanya mengerjakan berdua saja usaha itu di kota Bremen, lama-kelamaan mulai merekrut beberapa karyawan. Saat mulai punya banyak klien, Sergej pun memuji istrinya sebagai malaikat penyelamat baginya. Dia bersyukur memiliki pendamping yang pengertian seperti Ingrid. Namun kesuksesan mereka berdua dalam dunia interior ternyata tidak dibarengi dengan kebahagiaan lainnya, yaitu untuk bisa memiliki anak. Dokter menyatakan sang istri Ingrid ada yang salah di kesuburannya. Beberapa program yang bisa hamil sudah mereka jalani, namun hasilnya nihil. Pada tahun 2015, saat sudah menikah selama 8 tahun, Ingrid mengatakan sesuatu yang membuat suaminya kaget. Dia bilang kepada Sergej menikah dengan wanita lain saja, biar mereka bisa punya keturunan. Hal tersebut ditentang keras oleh Sergej karena dia sangat mencintai Ingrid. Beliau bahkan memberikan pilihan lain bahwa mereka bisa saja mengangkat anak dari panti asuhan yang bakal mereka urus sejak kecil sampai dewasa. Bahkan Sergej memberikan ide lain kepada istrinya itu untuk ikut program bayi tabung. Apapunlah yang penting mereka tetap bersama. Dengan keoptimisan ini, akhirnya Ingrid yakin memang sang suami memang gak mau pisah sama dia. Wanita itu pun sejak tahun 2015 sudah gak ikut dalam usaha interior mereka, biar suaminya yang turun tangan sendiri bersama beberapa karyawannya. Ingrid mau di rumah saja mulai konsultasi mengenai program bayi tabung. Dokter kala itu juga menyarankan supaya dia mengikuti pemeriksaan dan treatment di California, Amerika. Katanya di sana semua sudah canggih dan lebih aman walaupun dengan biaya yang mahal. Ingrid bersama Sergej beberapa kali ke Amerika dan menjalani program bayi tabung. Namun awalnya terjadi beberapa kegagalan, sampai kemudian Ingrid sendiri yang sering bolak-balik ke Amerika. Sementara suaminya Sergej mengurus pekerjaan mereka di Jerman. Hampir setahun menjalani program ini dan seringnya gagal. Sampai pada bulan Juli 2016, dikatakan Ingrid kembali dari Amerika ke Jerman dan memiliki kabar baik untuk suaminya. Janinnya kali ini tumbuh dengan sehat dan sudah berumur 7 minggu. Namun sayangnya, saat dia mau ngasih tahu kepada Sergej, pria tersebut punya kabar buruk terlebih dahulu. Sergej mengatakan kepada Ingrid bahwa selama 3 bulan terakhir, dirinya telah jatuh cinta dengan wanita lain. Seorang gadis yang baru bekerja menjadi sekretaris di kantor mereka. Wanita bernama Laura berusia 18 tahun yang sudah tidak punya orang tua lagi. Tentu saja Ingrid menjadi mengamuk. Dia bahkan memohon kepada Sergej supaya nggak meninggalkan dia karena lagi hamil 2 bulan. Tapi Sergej malah mengatakan semua udah telat. Kelamaan udah nikah 9 tahun baru hamil sekarang. Sergej berubah pikiran dan katanya dia sekarang nggak mau anak dari program bayi tabung dengan alasan lainnya. Bahkan pada bulan Agustus 2016, Sergej pun membawa semua pakaiannya dari rumah dan tidak mempedulikan Ingrid yang nangis karena sedih bakal ditinggalin.
Sergej juga kemudian diketahui mengosongkan kantornya dan memindahkan usaha tersebut ke kota Minden. Dan ini adalah kota kelahiran pacar barunya, yaitu Laura. Selama 2 bulan tidak ada kabar. Kemudian pada Oktober 2016, pengacaranya Sergej datang ke rumah Ingrid membawa dokumen perceraian yang harus ditandatangani sama Ingrid. Wanita itu meminta sang pengacara memberikan kesempatan untuknya buat bicara kepada Sergej untuk yang terakhir kalinya. Namun saat ditelepon, Sergej menolak bahkan memblokir semua kontak Ingrid. Si pengacara tersebut juga memberikan uang yang nilainya dianggap sama dengan sejumlah dana yang dikeluarkan Ingrid untuk memodali usaha desain interior Sergej. Sementara bayi yang dikandungnya Ingrid, pria tersebut menolak untuk memberikan uang bulanan karena merasa itu bukan darah dagingnya. Sergej sampai beberapa kali datang supaya Ingrid mau tanda tangan surat pisah. Namun wanita itu selalu menolak. Sampai kedatangan ke-6 kalinya, baru dia ikhlas dan mau juga menandatangani surat tersebut. Sebulan kemudian, akhirnya Sergej resmi menikah dengan pacar barunya yaitu Laura di kota Minden. Resepsinya diadakan besar-besaran, walaupun banyak juga tamu yang nyinyir karena perbedaan usia mereka cukup jauh. Sergej berusia 37 tahun dan Laura 18 tahun. Tapi mereka nggak peduli karena memang saling mencintai. Pasangan ini cukup bahagia dan 2 putra mereka lahir pada tahun 2018 dan 2020. Sergej juga terkenal sebagai pengusaha yang sukses dan mereka sering traveling keliling dunia. Laura diberikan sebuah mansion dan belanja-belanja segalanya harus di Amerika. Pokoknya cukup boros. Namun ternyata setelah putra kedua mereka lahir, terjadi perubahan sikap terhadap Laura. Dia mulai jarang di rumah dan menyerahkan segala pekerjaan mengurus anak kepada pengasuhnya. Dengan alasan lagi nyoba bisnis perhiasan dengan teman-temannya. Laura ini selalu pergi dari rumah pagi dan baru pulang malam harinya. Sergej yang awalnya masih memaklumi sang istri mulai berpikir yang aneh-aneh. Tapi Laura sekali lagi punya alasan yang tepat. Dia bilang bosan di rumah cuma ngurusin anak. Dia butuh refreshing dan ingin mengembangkan keahliannya. Dia nggak mau di saat usianya belum genap 22 tahun, tapi cuma untuk di rumah ngejagain anak saja. Masa mudanya belum puas. Akhirnya, mau nggak mau Sergej pun mengizinkan istrinya itu keluar terus seharian, dan baru pulang saat gelap. Sampai pada bulan Maret 2021, perasaan hati Sergej semakin gak enak saja mengenai kegiatan istrinya tersebut. Diam-diam pria tersebut menyuruh salah satu karyawannya yang bernama Paul Brown untuk memata-matai sang istri. Selama seminggu, Paul mengikuti Laura kemanapun, bahkan memotret dengan siapa istri bosnya tersebut ketemuan. Dan benar saja, akhirnya Laura terangkap basah beberapa kali bertemu dengan seorang pria, dan cukup mesra ketemuan di restoran, di hotel, dan sauna. Setelah diselidiki, pria tersebut bernama Klaus, manajer yang berusia 53 tahun dan merupakan duda serta pengusaha berlian dari kota monyet. Saat itu Sergej langsung mengkonfrontasi sang istri dengan hasil temuannya. Namun kelihatannya Laura ini udah lelah berpura-pura dan terjadi pertengkaran hebat di hadapan anak-anak dan pengasuh mereka di rumah. Laura bilang memang dia sudah jatuh cinta dengan pria lain, yaitu Klaus Meyer, yang juga lebih kaya. Wanita itu juga bilang menyesal telah menikahi Sergej karena saat itu usianya masih terlalu muda. Dia belum puas menikmati masa belia dan ternyata udah harus punya 2 anak di usia 21 tahun. Laura baru sadar ternyata di luar sana banyak pria yang jauh lebih bagus daripada Sergej. Setelahnya Laura pun pergi dari rumah dan menghilang, tidak bisa dihubungi selama sebulan. Dikatakan Sergej juga sempat ia menemui Klaus Meyer di sebuah restoran mewah, menanyakan keberadaan istrinya. Namun Klaus Meyer bilang dia nggak tahu apa-apa. Sergej mengatakan bakal melapor polisi jika Klaus nggak mau ngasih tahu di mana Laura berada saat itu.
Tapi pria tersebut hanya tertawa dan bilang justru Laura yang selalu datang kepadanya. Laura yang minta ikut kemanapun Klaus pergi. Jadi salahkan saja istrinya yang memang sudah tidak betah lagi hidup bersama Sergej. Pada 29 Mei 2021, istrinya sudah pulang ke rumah pada jam 11 dan disambut oleh Sergej penuh amarah. Justru kali ini Laura datang dengan membawa surat perpisahan dan meminta Sergej untuk menandatanganinya. Pria itu menolak, kemudian terjadi pertengkaran hebat sampai adu fisik. Sergej memukul istrinya itu terus-menerus sampai tepar, kemudian menggunakan tangannya menekan leher Laura sekuat tenaga, sampai wanita itu pun menghembuskan nafas terakhirnya. Lalu sekitar jam 2 dini hari, jadi udah masuk ke tanggal 30 Mei 2021, Sergej memasukkan tubuh tak bernyawa Laura ke mobilnya dan berkendara menuju ke Yeoser di Provinsi Rhine-Westphalia Utara. Setibanya di sana, dia mengikat tubuh Laura dengan batu besar dan membawanya ke tengah sungai sampai tenggelam. Sergej pun segera kabur dari sana. Karena memang sudah tidak punya orang tua lagi, jadi nggak ada yang mencari keberadaan Laura saat itu. Baik anak-anak, pengasuh, dan ART-nya juga sudah terbiasa tidak melihat majikannya itu di rumah. 3 hari kemudian, sempat ada orang wanita datang ke rumah Sergej mencari Laura. Namun Sergej bilang istrinya sedang keluar negeri. Diketahui bahwa wanita tersebut adalah utusan dari Klaus Meyer yang kehilangan kontak dengan Laura selama 3 hari terakhir. Entah mengapa, kalau curiga terjadi apa-apa sama Laura. Karena memang dia tahu terakhir pertemuan mereka membahas surat cerai dan wanita suruhan Klaus pun melapor polisi tentang hilangnya istri Sergej itu. Dia berpura-pura mengaku sebagai bibinya Laura. Kemudian keesokan harinya, ada seorang pemancing menemukan tubuh tak bernyawa di Sungai Weser dan segera melapor kepada polisi. Setelah dilakukan otopsi, ternyata cocok dengan wanita yang dilaporkan hilang sehari sebelumnya, yaitu adalah Laura. Dan polisi pun melakukan penyelidikan lebih intensif. Beberapa warga mulai melapor dan mengaku melihat seorang pria saat subuh di hari kejadian. Walaupun waktu itu masih gelap, sebagian ternyata mengingat nomor plat mobil dan sempat berpapasan dengan Sergej setelah keluar dari sungai. Kepingan-kepingan kesaksian tersebutlah yang kemudian menggiring polisi untuk menangkap sang suami yaitu Sergej saat sedang makan malam bersama kliennya di sebuah restoran. Saat diinterogasi kepolisian, Sergej sama sekali tidak membantah semua perbuatannya itu. Dia mengaku melakukannya karena sang istri minta pisah dan ada yang lebih parah lagi. Jadi selama ini, rumah dan beberapa aset usaha mereka itu hukumnya atas nama Laura. Memang semua dilakukan karena permintaan istrinya sebagai bukti Sergej rela memberikan apapun untuk cintanya. Kenyataannya sang istri telah menjual rumah, mobil, dan gedung kantor usaha mereka kepada orang lain. Makanya Sergej malam itu ngamuk dan karena dia sudah kehabisan uang disebabkan Sergej juga sudah tidak punya orang tua lagi. Maka kedua putranya diambil oleh panti asuhan yang dikelola oleh pemerintah daerah Minden. Pria itu sempat berusaha untuk menghubungi bibinya yang ada di kota Bremen supaya mengasuh kedua putranya, tapi gagal terus karena nomor teleponnya sudah nggak aktif. Polisi juga sempat menangkap Paul Braun karena dikira ikut terlibat dalam peristiwa malam itu. Sidik jari dan DNA Paul ditemukan dalam mobil Sergej yang dipakai saat kejadian. Namun baik Sergej dan Paul sudah mengaku bahwa pemuda tersebut bersih. Dia memang sempat memakai mobil bosnya itu saat memata-matai sang istri sebulan sebelumnya. Jaksa Kedia saat itu melakukan tuntutan cukup berat untuk Sergej. Namun sepertinya juri dan hakim enggak seketat itu. Persidangan diadakan di Pengadilan Tinggi Belfort sejak 6-17 Desember 2021. Sampai hakim dan juri pun menyatakan Sergej Fortuna bersalah atas dakwaan tingkat 2, bukan kejahatan terencana. Dia dihukum kurungan 30 tahun, namun boleh bebas dengan jaminan setelah menjalani minimal 15 tahun penjara.
Setelah kabar ini menjadi heboh, kelihatannya mantan istrinya Ingrid Muller yang sudah punya putra berusia 4 tahun sering datang mengunjungi Sergej di penjara. Ingrid juga berjuang untuk memenuhi beberapa persyaratan supaya bisa mendapatkan hak asuh untuk dua putra Sergej yang ada di panti asuhan. Walaupun sulit, karena usia mereka masih 3 dan 1 tahun, jadi prosedurnya cukup panjang. Setelahnya, permintaan Ingrid ditolak. Namun beberapa yang membantunya menyuruh Ingrid mencoba lagi nanti 3 tahun kemudian, saat dua anak itu sudah berusia 5 dan 3 tahun. Tapi dia rajin datang ke panti, supaya kedua putra Sergej bisa mengenalinya terus. Bagaimana menurut kamu? Siapa yang paling bersalah atas kasus ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini agar kedepannya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Ketemu lagi di video selanjutnya ya guys. Bye.